Sampurasun. Selamat datang di Ruang Cerita bersama gua Fajar Surya Budiman. Halo, selamat datang di Ruang Cerita bersama gua Fajar Surya Budiman. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian selalu sehat walafiat dimanapun kalian berada. Meskipun kalian sudah harus bekerja dan harus keluar rumah, tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan bagi teman-teman yang masih WFH, gue berharap lu juga tetap jaga kesehatan dan juga sampaikan salam untuk keluarga kalian dimanapun kalian berada. Di episode kali ini gue semacam reuni, gue semacam temu kangen. Udah lama banget gue terakhir ketemu beliau tuh di 2015 atau 2016 di event beliau waktu itu menjadi host, kemudian gue menjadi narasumbernya. Lama banget gak ketemu dan sekarang dipertemukan lagi melalui via udara dengan seorang TV host, kemudian TV presenter, kemudian juga beliau adalah seorang voice over juga, kemudian yang terpenting adalah beliau nih sekarang punya usaha. Kita akan korek-korek lebih dalam usaha apa sih beliau nih, unik nih yang beliau jalani usahanya. Dan tanpa panjang lebar, gue sambut. Ini gue panggilnya ini aja ya, panggilan Instagramnya aja nih, dan panggilan biasa dia kalau nama beken ya. Siapa lagi kalau bukan Chris? Boleh. Berbicara. Halo. Yo, What's up, Mas? man? What's up, Mas Fajar Surya Budiman? Yoi. Lengkap ya gue nyebutnya. Apa kabar, Mas? Sehat? Baik. Puji Tuhan, alhamdulillah semesta memberikan energi yang baik, kesehatan juga. Walaupun lagi dalam proses pengen kembali untuk wake up lagi, bangun lagi. Tapi setidaknya energi dulu deh yang gue punya bagus banget gitu, gue ngerasa bagus. Lu gimana, Mas? Sehat? Alhamdulillah, keluarga sehat, semua sehat. Yang terpenting sekarang tuh dari semua itu adalah sehat. Karena kalau sehat kita bisa berikan kesehatan, semua insya Allah diberikan kelancaran juga sih, Mas. Kalau menurut gue, sehat tuh mahal sekarang. Betul, sehat itu mahal. Benar banget. Kadang kita ngetes yang cuma buat 3 hari aja 1 juta lebih soalnya. Iya, bener. Gue nggak nyebut apa, tapi yang gue tahu sih 3 hari. Iya, ada waktu itu gue belum pernah ngetes langsung sih, cuman beberapa teman-teman gue yang diharuskan kerjaan itu harus ngetes itu, yang gue tahu lumayan sih kosnya. Lumayan. Aduh. Tapi kita sebelum bahas tentang dunia entertainment ataupun dunia lu usaha sekarang, gue pengen tanya dulu nih. Ini kan kita udah hampir 5 bulan menuju 6 bulan di kala pandemi dan juga menuju new normal kan. Pastilah banyak perbedaan yang lu rasakan gitu kan. Dan mungkin betul. Dan kita mungkin di dunia entertainment di awal-awal pasti down lah, karena memang kan hampir banyak job juga memang depending dan lain-lain gitu. Tapi ada sesuatu hal yang mungkin unik ataupun yang mungkin inspiratif yang bisa lu bagikan ke teman-teman pendengar Ruang Cerita dulu, Mas. Oh, ada banget Mas, gue senang banget. Jadi gini, sebenarnya momen pandemi ini jujur emang nyesekin banget. Selain gue ngelihat diri gue sendiri, gue ngelihat teman-teman, mulai dari teman-teman gue yang barista, mungkin yang bartender, atau mungkin orang-orang yang punya usaha yang kebetulan di luar industri entertainment dan di entertainment sekalipun, banyak banget teman-teman gue yang curhat dan ini berat gitu untuk mereka. Dan juga gue yakin ini juga, gue nggak mau sombong atau gue bilang ini nggak berat, ini berat. Tapi gue bersyukurnya gini, Mas Fajar. Dulu itu gue pernah ngalamin hidup di mana gue harus ngamen, gue harus ngerasain yang namanya makan nasi sama ikan peda itu bareng-bareng. Gue bokap nyokap ngerasain yang namanya beras aja nggak ada. Gue ngerasain yang namanya makan telur ceplok 1 dibagi bertiga karena kebetulan gue anak tunggal. Gue pernah ngerasain yang namanya dikejar-kejar, kasarnya dalam tanda kutip rentenir. Gue pernah ngerasain banyak hal yang seperti itu. Dulu di era gue SMA itu, bahkan gue pernah kerja di sebuah restoran steak. Kalau lo tahu, salah satu yang pertama juga namanya Steak 21. Gue pernah nyuci hot plate, bukan di depan gue bukan jadi waiters, tapi gue nyuci hot plate. Di balik layar aja. Di balik layar, Mas, asli. Itu gue kelas 2 SMA. Sebenarnya gue nggak bilang keluarga gue selalu ada di. Gue nggak bilang keluarga gue yang gimana ya. Gue bersyukur. Satu, gue bersyukurnya karena gue pernah ngerasain indahnya hidup yang namanya hidup mewah di hotel 6 bulan dibayarin perusahaan bokap. Tiba-tiba hari ini makan daging, besokannya beras aja nggak ada, itu pernah.
Jadi benar-benar naik dan turun hidup ini pernah gue rasain siklusnya lumayan banyak. Nah, ketika ada momen pandemi ini, gue ngerasa gue nggak balik lagi gue nggak mau sombong, tapi gue ngerasa oke, gue pernah terlatih soal ini. Tapi yang jadi kesebelan gue sebenarnya kalau di momen pandemi ini adalah bukan pandeminya tok mas, tapi sejujurnya investasi gue habis ketipu sebelum pandemi. Wih, serius? Sebelum pandemi? Iya, pas banget sebelum pandemi. Jadi gini mas, gue sadar bahwa yang namanya di industri entertainment itu kan kita, gue juga belum siapa-siapa. Gue belum seterkenal yang mungkin kalau nyebut namanya orang tahu. Gue nggak ngukur dari followers atau dari apa ya, tapi gue ngukurnya dari let's say orang yang kalau disebut namanya semua orang tahu. Nah, gue belum ada di posisi itu, tapi setidaknya gue berpikir gimana caranya ketika gue lagi ada, gue bisa mengalokasikan dana itu minimal sebagai tabungan. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kalau nabung biasa kan otomatis bunganya nggak besar-besar banget. Yang gue tahu nih, bank itu biasanya bunga deposito tuh cuma sekitar 6, 7 sampai 8% lah. Kalau gue nggak salah 7% malah per tahun. Nah, dari situlah gue berpikir gimana caranya gue memutarkan uang. Ketika ada orang yang pengen buka usaha, ketika ada orang yang pengen jalanin project, gue ada dana yang mungkin dananya nggak besar, nggak lebih sampai nggak nyampe puluhan gitu. Gue coba untuk bantu dan nanti paling gue ngambil kayak 10% atau 15%. Gue pakai cara itu sih. Iya, artinya minimal duit gue tuh muter. Di momen sebelum pandemi itu gue udah nyiapin buat cicilan kendaraan. Karena gue sejujurnya gue nggak suka nyicil. Gue cuma punya cicilan kendaraan sama pernah gue satu kali ada cicilan untuk pasca banjir kemarin nih 2020. Nah, karena kan banjir itu kan barang-barang butuh yang baru kan mas ya. Dan untuk pertama kalinya juga dalam hidup di tahun 2020 ini gue ngerasain jadi korban banjir. Pertama kalinya dalam hidup gue. Nah, otomatis kan gue harus beli kulkas baru, TV baru dan sebagainya. Akhirnya gimana caranya duit ini tetap muter dan duit gue nggak langsung habis. Ya udah gue cicilan akhirnya. Nah, akhirnya gue udah nyiapin nih cicilan buat 6 bulan ke depan di bulan Maret kemarin. Believe it or not, gue udah mikir oke, invest gue dari sini cukup untuk menghidupi gue 6 bulan ke depan. Invest gue dari ini cukup untuk bayar cicilan gue 6 bulan ke depan. Tapi ternyata faktanya adalah udah gue plan mas, udah gue plan. Tapi balik lagi, gue percaya Tuhan dan semesta selalu punya cara untuk ngajarin kita naik kelas lagi. Itu semua hilang mas, itu semua hilang. Itu dan akhirnya gue sempat ada di fase dimana 3 hari gue ngilang, bahkan gue nggak pulang ke rumah, gue nggak ngabarin orang rumah. Gue sebenarnya pulang nggak pulang, orang rumah santai karena bokap nyokap gue kebetulan tipikal yang agak-agak apa ya bisa dibilang western lah. Ya udah lo pulang, nggak ya udah, yang penting lo udah dewasa, lo udah tahu lo harus take responsibility untuk apapun yang lo lakukan. Oke. Singkat cerita, gue ngilang 3 hari, gue mikir gimana caranya gue ngebalikin itu semua. Gue down banget. Tapi balik lagi ketika gue down, gue better nggak ketemu orang, better gue nggak ngomong sama orang daripada gue ketemu orang muka gue ngeselin, gue ngomong yang ada gue nyakitin, gue menghindari energi negatif itu. Jadi gue pilih diri gue sendiri yang ngebangkitin gue. Gitu. Kurang lebih gitu sih mas. Tapi gue yakin sih di balik apapun Tuhan ngasih baik itu ujian atau apa, pasti akan ada naik kelasnya. Mungkin Tuhan dengan cara A ini, mungkin dengan itu abis itu Chris akan naik kelas di berikutnya, akan naik lagi dengan tahap lainnya. Gue percaya akan itu sih mas. Amin. Dan Martin gitu kan. Jadi gue pun sama gitu kan, salah satu yang mungkin terkena dampak akibat pandemi COVID-19 kan, yang mungkin gue yakin gue pertama kali down juga gitu kan, yang memang apalagi kan gue udah punya anak, udah punya keluarga, punya cicilan juga gitu kan. Tapi apalagi tuh ya. Tapi berasa banget ya mas ya, berasa ya. Begitulah. Tapi di satu sisi bahwa mungkin Tuhan tahu gue punya kemampuan, gue harus explore itu dan akhirnya dikasihkan jalan. Ini lu harus kayak gini Jar, lu harus kayak gini. Dan
perlahan Iya. Tuhan berikan itu cahaya itu, Tuhan berikan pintu itu gitu kan. Nah, kembali lagi bahwa seapapun kita mungkin yang sekarang lagi dikena PHK ataupun yang mungkin harus mungkin gajinya di 50% karena ada WFH-nya juga, tetap bersyukur lah. Iya. Apapun keadaannya kita harus tetap bersyukur kalau menurut gua sih ya Mas ya. Karena Sepakat. dengan itu Tuhan melihat seberapa kenceng lu mendekatkan diri kepada Tuhan, seberapa apa kalau dalam bahasa Islam seberapa ikhtiarnya lu untuk berusaha sih untuk mendapatkan sesuatu yang Betul. lebih. Dan kadang-kadang kalau mungkin menurut kita bagus nih di mata A, tapi ternyata di mata Tuhan yang bagus tuh B dan C gitu kan Mas ya? Iya, betul. Iya. Gue percaya, gue jadi ceramah nih Mas. iya, tapi bener, gue sepakat banget Mas. Iya. Gue percaya ada, gue pernah pada saat gue lagi iseng ya nyobain nembak, nyobain manah gitu. Waktu itu di momen syuting juga. Iya. Gue tipikal orang yang jujur Mas, dulu gue sebelum SMA itu tadinya gue mau ngambil sekolah intelijen pertama. Oh ya? Kedua gue tadinya, gue pengen ngambil sekolah pilot. Ketiga, gue suka dengan bidang psikologi, dan keempat, gue suka banget dengan filsafat. Oke. Nah, lucunya, ya intelijen sama pilot nggak jadi karena satu sisi nyokap gue menganggap anaknya cuma satu, dan bokap gue juga mikir itu ya anak kita cuma satu loh gitu. Kedua, ngomongin pilot, pada saat itu gue mikir realistis, biayanya lumayan besar, dan pada saat itu belum ada dananya. Dan ngomongin soal filsafat dan psikologi, akhirnya gue sekarang lebih ke banyak baca buku soal itu, walaupun gue dapetnya kayak di Gramedia atau toko buku lainnya kayak Gunung Agung dan sebagainya. Nah intinya gue pernah memperhatikan orang main panah. Gue merhatiin busur panah itu harus ditarik sejauh mungkin agar dia bisa terbang dan mencapai target sejauh-jauhnya. Betul. Dan itulah yang gue langsung kebayang sama kesusahan gue. Gue mikir, wah, ternyata kalau lo ditarik, lo dijatuhin, itu percaya deh, lo bakal langsung boom, terbang ke atas. Lo akan langsung, ya balik lagi, ketika kita mau pergi jauh, energi harus kita siapkan, energi harus kita simpan. Dan gue menganggap momen pandemi ini adalah momen dimana gue makin mendekatkan diri sama Tuhan, sama Cipta Semesta. Terus abis itu gue juga momen yang dimana gue harus mendekatkan diri juga sama keluarga yang mungkin sebelum pandemi itu gue belajar banget. Gue bersyukur banget karena bokap nyokap gue masih sehat. Walaupun dengan keterbatasan lain sebagainya, tapi gue cuma ngeliat itu. Gue masih ngerasain punya bokap nyokap. Dan gue sadar di momen ini, gila ya, gue ternyata selama ini tuh sombong banget. Gue sama mereka tuh jarang ada waktu Mas. Dan tiba-tiba ada momen dimana orang tua dari temen gue meninggal dunia. Disitulah dia sempat ngomong, Chris, bokap nyokap lo dijaga ya, kadang nyesel itu terakhir. Wah, itu gue langsung itu asli ya? Gue langsung pulang ke rumah. Dan dari sejak saat itu, lo percaya atau enggak, gue udah nggak pernah lagi yang namanya nginep sono nginep sini. Gue tiap hari pulang. Sekarang. Iya. Seberapa malam lo pulang? Pasti pulang Mas, walaupun rumah gue di Bekasi gitu ya. Ini gue aktivitas rata-rata di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, atau mungkin di Jakarta. Bahkan di Jakarta Selatan juga gue sekarang. Tapi tetap mau sejauh apapun gue pulang. Asli itu yang gue pikirin Mas. Iya sih. Ya balik lagi itu, karena momen dengan keluarga, akhirnya gue mikir, wah gila, ini berharga banget, bener-bener berharga. Setuju. Itu sih. Itu kesadaran Dan gue pernah Mas, gue ditegur Tuhan juga. Jadi dulu kan akhirnya gue ngambil jurusan public relation, walaupun nggak selesai karena ada faktor ekonomi juga. Balik lagi nih, gue berhenti karena waktu itu keluarga sempat bangkrut. Gue berhenti kuliah di semester 4. Tapi bersyukurnya gue adalah gue jatuh cinta banget dengan dunia PR. Karena alasan gue mau masuk PR karena gue pengen, kan nyokap gue itu dari tahun 96, dari gue lahir tuh dia udah bikin kue nih Mas, udah F&B lah. Cuman kekurangannya nyokap gue tuh tipikal yang suka bikin aja. Dia suka bikin, tapi dia nggak suka jualan dan nggak suka bisnis sebenarnya. Iya. Jadi hanya untuk memproduksi untuk diri sendiri aja ya. Kesenangan pribadi, bener. Kesenangan pribadi. Nah, akhirnya gue cari cara. Gimana ya kok biar nyokap gue bisa jual seperti kayak kue-kue yang sudah besar gitu, yang udah ada di seluruh dunia. Akhirnya gue ngebayangin, branding.
oh bisnis, perkalian ngitung HPP dan lain sebagainya. Akhirnya gue belajar banyak tentang itu, dan kebetulan gue sama anak-anak kopi gue akrab juga. Akhirnya gue ditegur sama Tuhan, Chris, lo inget gak? Lo tuh mau masuk PR karena lo mau lo mau bikin branding untuk cookies nyokap lo. Tapi seketika lo masuk entertainment, lo seketika lupa. Dan itu gue diingetin, Mas. 3 hari gue keluar, gue gak dapet ide. Tapi ketika gue pulang ke rumah, gue ngelihat nyokap gue lagi bikin kue. Di situ ide gue langsung muncul. Gue cuma bilang gini, Mam, oke, hari ini gue gak bisa ngasih lo ikan, tapi gimana kalau kita mancing bareng? Wah, itu gue ambil dari kata-katanya Blizzerings waktu itu dia sempat posting di Instagram. Gue langsung, wah gokil, Mam, kita mancing bareng. Nyokap gue bingung, gimana caranya? Mama, lo udah gak punya duit sama sekali. Enggak, Mak, lo tenang-tenang aja soal duit. Kita mau, pasti ada jalan. Gue cuma bilang gitu doang. Akhirnya jadilah brandingan cookies. Awalnya dulu gue sempat berpikir, Mas, cookies nyokap gue itu enak gak ya? Gue takutnya gini. Ada keraguan lah ya. Ternyata setelah gue inget dulu tuh tahun 2007-2008 nyokap gue pernah menang tender ke salah satu perusahaan yang ada di timur Indonesia. Oh, wow. Oh ya? Menang tender cookies itu ngirim, kalau gue nggak salah sekitar 1.000 sampai, gue lupa, antara 1.000 apa 5.000 toples gitu dalam waktu setahun. Jadi 2 tahun berturut-turut nyokap gue ngirim ke sana. Setiap lebaran, setiap Natalan, setiap lebaran dan Natalan. Nah itu ternyata gue awalnya nanya, Mam, kok cookies lu bisa tembus? Nyokap gue bilang, ini tuh mama dites home industry se-Indonesia, ada sekitar 20 home industry. Yang lolos nyokap gue 1. Dan disitulah gue bilang, oke, fix, ternyata nyokap gue bukan orang sembarangan. Walaupun memang pemikirannya masih agak ortodoks. Nah itulah PR gue untuk bisa bikin brandingan ini dari pikiran ortodoks itu tuh. Nah akhirnya jadilah brand cookies gue sekarang namanya Semerbak Cookies. Cookies. Ya. Jadi kita ngomongin dunia usaha dulu, baru nanti dunia lo di entertain ya. Jadi kalau teman-teman lihat, asik. Jadi kalau teman-teman lihat Instagramnya Chris Berbicara di @Chris CHRIS Berbicara. Tadi Chris sempat posting di sekitar 5 jam ini. Nih, gue liatin. Tunggu bentar. Gitu. Oh iya benar. Oh iya kan? Branding. Ini nih Semerbak Cookies. Ini dipadukan dengan kopi, dan kopinya sepakat. Ini sepakat ya? Benar. Nah itu. Jadi gini, Mas. Gimana tuh ceritanya? Jadi gue kan tadi gue sempat mention tuh, kebetulan gue pernah bikin program tentang kopi, namanya Secangkir Kopi di MNC Channel. Nah kebetulan temen gue nggak banyak, Mas, tapi syukurnya di beberapa daerah selalu ada, di mana-mana ada gitu. Nggak banyak tapi di mana-mana ada gitu. Nah gue punya beberapa teman-teman yang punya coffee shop. Ada yang punya coffee shop di Jakarta Selatan, ada di Jakarta Barat, ada Timur, Bekasi pun ada, Bogor juga ada. Nah bersyukurnya gue punya prinsip dari dulu gini, Mas. Prinsip gue adalah maju tanpa menyingkirkan dan naik tanpa menjatuhkan. Nah gue pecinta kopi karena kebetulan bokap Toraja, nyokap Jawa Ambon Pakistan. Gue pecinta kopi karena gue punya penyakit amandel yang gue nggak bisa kena manis. Dan kedua, gue nggak bisa juga sebenarnya kena manis karena gue mikirin suara gue, karena buat voice over, MC dan lain sebagainya. Akhirnya gue ngejagain banget nih kerongkongan atau pita suara gue gitu. Nah akhirnya gue tiap jajan itu tiap hari gue pasti jajan hanya kopi hitam, let's say americano, long black, lungo, manual brew itu toh. Dan gue nggak dicampur dengan susu. Gula. Karena kalau gue mikirnya gue minum susu ya minum susu aja, kopi aja. Dipisah lah ya gitu. Dipisah, benar. Mendingan gue beli 2 menu daripada 1 menu tapi gue gabungin gitu. Nah akhirnya gue berpikir, Mas, nggak semua coffee shop itu punya waktu atau mungkin punya manpower atau mungkin punya dapur untuk bikin cookies. Karena yang namanya bikin cookies kan kita nunggunya lumayan lama tuh. Betul, dan butuh waktunya agak lebih lama sih. Betul. Nah akhirnya gue kepikiran lah, kenapa enggak ya gue supply cookies ini ke coffee shop. Caranya adalah dengan misalnya ada yang mau cookies apa, gue bikinin gitu. Nah atau cookies gue yang udah rilis, gue akan kasih harga spesial atau lebih tepatnya harga gue nyebutnya harga reseller gitu.
Dan itu lumayan apa ya? Perhitungannya lumayan udah gue bikin dan lumayan teman-teman gue pada bilang, oh seru nih hitungannya kayak gini gitu. Jadi kayak gue bikin sebuah konsep perhitungan yang mudah-mudahan orang bisa apa ya, kayak ketika dia beli punya gue, dia dapat untung, gue juga dapat untung, bahan gue muter, minimal bahan gue nggak basi gitu. Walaupun sebenarnya expire lumayan panjang sih cookies, tapi gue alangkah lebih baiknya kalau cookies itu dinikmati nggak nyampe lebih dari 1 atau 2 bulan setelah gue buat gitu. Tapi ya ternyata kalau cookies tuh kalau di nggak di freezer itu tahan sebulan ada, Mas? Kalau cookies gue, karena kebetulan gue punya ada 4 produk sebenarnya. Itu kan gue rebranding tuh tadi yang ditunjukin di Instastory. Produk gue yang sebelumnya itu kue keringnya namanya Palm Sugar with Kenari. Itu emang cocok banget kalau dicampurin sama kopi hitam atau kayak yang tadi gue sebut. Karena gue pecinta kopi hitamnya kan. Akhirnya gue mikir gimana caranya nih, oh kayak gini. Nah selama cookies itu nggak dibuka dan selama masih disegel dan belum dibuka, itu seharusnya waktu sekitar 1-2 bulan itu masih aman. Sebenarnya bisa 3 bulan, tapi better jangan. Kalau udah 3 bulan better jangan. Gitu. Amannya 1-2 bulan lah ya. Kalau amannya 1-2 bulan. Kalau belum dibuka. Nah, kalau udah dibuka kan udah kena angin, kebuka lagi angin apa segala macam. Itu mendingan langsung dihabisin. Dalam artian kayak sekitar semingguan langsung dihabisin. Kurang lebih segitu sih, Mas. Tapi kalau untuk yang soft cookies yang barusan tadi Mas Fajar lihat di Instastory gue, itu yang soft cookies itu sebenarnya bisa tahan lama juga, tapi softnya itu akan hilang ketika lebih dari 3 hari. Jadi dia akan mengeras dengan sendirinya, walaupun tetap bisa dinikmatin, nggak basi, nggak rusak, tetap bisa dinikmatin, tapi softnya itu hilang, kayak gitu sih sebenarnya. Jadi teman-teman, yang tadi kita omongin tentang Semerbak Cookies, nih Instagramnya. Betul. Nih bro. Cek gitu. Tunggu bentar. Nah, baterainya sih. Nah, ini. Iya, benar. Jadi @Semerbak Cookies, pakai S ya, cookies. Nah. Itu jadi ada 4 rasa ya, Mas? Apa aja Mas tadi, Mas? Rasanya? Sekarang ada 4 rasa. Ada Palm Sugar with Kenari, terus ada coklat raisin, itu yang cookies keras. Yang cookies biasa lah kayak gini ya? Yang ini ya? Iya bener. Nah yang soft cookies itu belum gue posting karena gue masih nunggu packagingnya. Jadi kebetulan ini related sih Mas sebenarnya. Jadi kebetulan kan gue punya sampingan itu vendor packaging, vendor merchandising juga. Gue mainan itu juga. Nah ketika nyokap gue bikin cookies, otomatis kan harus ada packaging. Betul packagingnya. Gue mikir kok dulu buat klien gue bisa bikin, kok buat klien gue bisa adain, tapi kenapa buat gue sendiri gue nggak bisa adain. Dan kebetulan kan pemerintah mencanangkan untuk tidak menggunakan plastik. So that's why akhirnya gue kepikiran untuk menggunakan kardus atau karton. Gue akhirnya lebih kepikiran gitu, atau bahan-bahan yang bisa didaur ulang. Dan kalau gue pribadi juga kalau pakai plastik tuh kayaknya gimana gitu. Iya benar. Akhirnya gue nungguin packagingnya jadi, baru gue berani posting. Tapi mungkin nanti pada saat podcast ini udah tayang, mungkin itu udah rilis. Yang pasti lu teman-teman pendengar cerita, jangan lupa untuk follow Chris Berbicara kalau mau tahu update-nya. Gitu dia. Thank you. Oke. Tapi bro, Mas, kalau yang buat teman-teman nih, yang mau pesen untuk cookies ini, Semerbak Cookies ini, apakah harus melalui DM atau ada di aplikasi ojek online, atau misalkan atau lu buka pre-order, atau bagaimana sih sistemnya kalau misalkan ada teman-teman ruang pendengar cerita mau beli nih? Sebenarnya gini Mas, kalau gue pribadi lebih nyaman ada istilahnya, kalau orang mau ada istilahnya. Karena gue mikir gini, misalnya Mas Fajar nih, sekarang lapar, pengen cookies. Terus gue suruh tunggu dulu 1 hari. Kan bisa aja moodnya hilang kan? Iya betul. Nah gue sih prefer untuk, akhirnya gue prefer untuk menyediakan yang namanya ready stock. Walaupun memang ready stock gue gak banyak. Karena balik lagi gue takutnya ketimbun. Iya benar. Kalau dulu ada di beberapa coffee shop. Tapi kali ini gue tarik dulu karena gue mau rebranding. Jadi gue bikinnya di Tokopedia udah bisa. Langsung aja dibuka di Tokopedia, Semerbak Cookies gitu.
Di Tokopedia kebetulan ada ya? kalau di Tokopedia udah ada. Kebetulan kalau misalkan di Gojek atau GoFood atau GrabFood itu belum ada karena gue masih nunggu. Doain mudah-mudahan jadi yang namanya Rumah Semerbak. Amin. Ya Amin. ampun. Coming soon. Belum tahu kapan, tapi balik lagi hidup ini mulai dari mimpi, dan hidup ini gue percaya law of attraction. Apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita pikirkan, energinya akan kembali. Gue berharapnya sih seperti itu. Dan ketika diaminin oleh banyak orang, itu akan menjadi lebih kuat energinya. Yakinlah itu. Betul. Amin. Bener. Itu Karena sih, Mas. doa positif tuh pasti ya, malaikat akan mengaminkan semua hingga tembus ke langit sana sih. Kalau gue selalu berpikir begitu ya. Percaya sih. Benar, percaya banget gue. Kuasa Tuhan tuh kalau ketika bilang hari ini udah jadi itu, ya tinggal kitanya lagi kembali. Iya. Tapi ngomongin soal hal itu ya, Mas. Jujur apa yang gue dapatkan hari ini, karena kebetulan gue sempat baca, gue udah beli buku The Secret itu sekitar 5-6 kali. Jadi buku itu tuh gue udah punya sebenarnya udah lama. Gue pernah dikasih orang. Gue percaya di dunia ini gak ada yang kebetulan. Iya. Waktu itu gue pernah dikasih penjaga perpus apa gitu. Itu buku gue dikasih. Nggak gue baca-baca sampai akhirnya gue ketemu seorang produser yang mengajarkan gue what is entertainment. Nah, bisa dibilang lah dia salah satu produser yang ngasih gue banyak gambaran, ngasih pelajaran, dan kebetulan dia dulu orang di balik layarnya Naif, dan kebetulan Club Actis juga. Iya. Dan dia juga orang di balik layar beberapa program-program, gue nggak bisa lupain namanya Adrian Dito, Ompong mungkin kalau panggilannya. Kalau gue nggak salah dia di Tonight Show pernah diundang. Pernah deh kalau nggak salah. Nah, Om Dito itu pertama ngasih gue ngomongin soal itu, dan akhirnya gue mikir, oh serius Om, bukunya tentang itu. Iya, kayaknya related banget nih sama apa yang lo pikirkan dan apa yang lo sering ucapin gitu. Akhirnya gue baca dan wow, it works, bener banget. Kenapa gue bilang it works? Gue percaya balik lagi kekuatan doa, kekuatan pikiran, kekuatan ucapan itu bisa jadi kenyataan. Nah, contoh nih Mas, gue bukannya balik lagi, mungkin pendengar juga sorry banget, gue nggak berniat untuk ria. Gue dulu pernah ngucap zamannya gue lagi ngamen, gue ke warkop, gue nonton bola RCTI Sport, gue inget banget Om Tris Irawan lagi bawain RCTI Sport itu. Om Tris Irawan lagi ngomong, salam olahraga pemirsa RCTI Sport dimanapun Anda berada, dan kali ini kita sedang menyaksikan. Ya, Bung Tris Irawan. Dan believe it or not, gue pernah ngucap gini, wah bang, enak kali ya. Sorry itu saya pada saat itu posisi gue lagi mabok. Iya. Terus. Gue bilang gini sama teman-teman gue yang ngamen bareng, bang, gue dulu atlet, gila, gue bukan pemabok. Sekarang gue mabok, tapi percaya deh bang, suatu hari gue ngucap salam olahraga. Gue bilang kayak gitu. And believe it or not Mas, hari ini gue pakai tuh seragam RCTI Sport, salam olahraga. Bener. Kedua, gue pernah ngucap gue pengen banget jadi VJ MTV. Dan kebetulan MTV kan udah gak ada nih di Indonesia. Iya. Nah, beberapa orang-orang dari MTV itu sempat bikin yang namanya Music Channel, tempat dimana gue sama Mas Fajar ketemu nih. Betul. Di MNC. Nah, gue di Music itu di MNC Music Channel itu gue 4 tahun Mas. Itu karir, itu tempat pertama gue belajar, tempat dimana gue digoblok-goblokin, tempat dimana gue dipuji, tempat dimana gue ngerasain performance gue buruk, gimana cara gue naikin lagi, itu tempat gue belajar banget. MNC Music Channel. Itu gokil sih Mas. Dan kebetulan lagi di programnya semua lagi di hold dulu Mas. Oh lagi hold gitu. Dulu, oke. Ada apa ya, maksudnya bukan pembenaran sih, lebih kayak urusan manajemen sih biasanya. Oke. Nah, terus habis itu gue jadi tuh di MNC Music Channel itu 4 tahun, istilahnya bisa disebut lah sebagai VJ gitu. Iya. Nah, yang paling spesifik lagi nih Mas, gue pernah ngucap, gue pengen pada saat gue naik kereta, gue naik motor, gue mikir kan gue bawa baju banyak tuh, gue mikir gini. Gue dari kereta tuh gue ngeliatin ke jalanan, gak tahu kenapa gue tertarik banget untuk beli kendaraan warna putih, jenis transmisi manual, Honda Brio manual warna putih. Dan percaya atau enggak, itulah yang sekarang gue sedang duduki. Bener. Iya, betul. Kembali lagi ya. Makanya gue seneng banget Iya, ketika Mas Fajar ngajakin gue untuk ngobrol di podcast. Pas gue tahu kontennya, gue sangat antusias karena gue nggak tahu Mas kapan lagi gue bisa nge-share ini. Tapi di balik dari keterpurukan gue pada saat mungkin gue lagi hujan-hujanan, gue neduh,
gue jatuh dari motor, gue mau Iya. syuting gue harus berdarah-darah karena jatuh dari motor. Iya. Terus gue pernah tidur di pom bensin, Iya. gue ngamen yang tadi gue bilang itu. Ketika gue lagi terpuruk itu, di momen itulah gue ngucapin mimpi-mimpi gue, dan hari ini gue nggak bilang gue udah puas, masih banyak sebenarnya mimpi gue yang belum bisa gue ceritain karena gue nggak mau apa ya istilahnya, kalau belum kesampaian gue ria itu jatuhnya. Gue kalau dalam muslim mungkin ria ya nyebutnya. Gue nggak pengen ria, jadi masih banyak mimpi-mimpi gue, dan ya itu beberapa mimpi gue yang benar-benar spesifik dikasih oleh semesta dan dijadiin kenyataan oleh Tuhan. Itu gokil banget sih. Wow, luar biasa banget. Kalau kata anak-anak jangan sekarang bilangnya ini daging semua mas obrolan kita mas. Waduh, amin. Sejujurnya tadi kan sebelum podcast ini dimulai, itu kan gue minta waktu 10 menit. Iya. Itu sebenarnya handphone gue masih sekitar 20%-an sih mas, 20%-an. Tapi gue memang terbiasa untuk mengumpulkan energi kan, karena tadi gue habis meeting. Meeting itu kan berarti ngomongin bisnis lah. Betul. Nah, kali ini kan menurut gue ini obrolan kita bukan ngomongin bisnis, bukan ngomongin apa, tapi ini lebih ngomong energy to energy. Ini ngobrol soal apa yang bisa gue bagiin ke Mas Fajar mungkin, atau Mas Fajar juga bagiin ke gue, ataupun dibagiin ke pendengar yang saat ini kalau semua lagi pada ngedengerin. Itu balik lagi, gue percaya di balik komunikasi itu bukan hanya soal teknik, tapi soal energi. Itu yang gue percaya banget mas. Nah, ya gue bersyukurnya, makanya akhirnya tadi gue seneng banget. Ya udah gue minta waktu sekitar berapa menit itu adalah untuk ke toilet. Gue diem di toilet, gue bakar rokok di toilet, gue nyiapin energi gue biar sekarang bisa gue keluarin sebaik-baiknya, dan gue so far gue ngerasa baik banget. Jadi sorry membuat Mas Fajar menunggu. Nggak gitu. apa-apa. Next nih, kita ada pertanyaan berikutnya bahwa seorang Chris berbicara juga kan emang menjadi sekarang ini tidak luput dari karir lo di dunia TV host dan juga TV presenter kan, yang tadi mungkin sempat lo sempat sounding bahwa kan lo jadi bagian dari MNC juga kan, yang tadi VJ dalam artian musik channel kan kayak gitu mas. Nah selain itu juga lo adalah seorang voice over gitu kan, dimana yang terakhir yang gua tahu adalah lu dari beberapa klien lu kan mungkin dari Tegelas, kemudian juga apa namanya Peruri percetakan duit. Iya benar. Gua nggak tahu, Toyota juga waktu itu pernah lu men-voice over kan kalau nggak salah. Terus kemudian waktu itu kebetulan komunitas ID Fortuner. Iya benar, Toyota juga. Jadi mereka komunitas resmi dari Toyota Fortuner kalau gue nggak salah. Nah terus pokoknya banyak lah intinya lu berkarir di dunia ya entertain gitu kan. Tapi nih lu ada nggak sih tips atau saran bagi teman-teman yang mungkin apa namanya satu job dengan kita gitu kan, tapi mungkin dia masih baru belajar gitu kan, masih baru merintis gitu kan, mungkin tidak di TV nasional dulu tapi di TV daerah gitu kan. Nah ada nggak sih tips dan saran bagi mereka dari lu as personal untuk teman-teman untuk terus bersemangat meskipun mungkin nggak di Jakarta tapi harus di daerah ataupun di masih ataupun di nasional tapi masih di tahap masih yang di bawah gitu, masih merintis lah bahasa seperti itu. Ada nggak sih tips dan saran dari seorang Chris berbicara? Ada banget mas, tapi sebelumnya gue mungkin ngucapnya lebih enak sharing is caring, gitu. Artinya apa yang mungkin nanti gue sampaikan, misalnya ada yang kurang tepat atau mungkin ada menurut versi teman-teman lain yang sedang mendengarkan, gue siap untuk menerima kritik dan saran itu lewat komen di Instagram ataupun di DM Instagram. Gue siap banget. Kalau gue lebih kayak gini sih mas. Pertama, kalau ngomongin soal TV host dan TV presenter, balik lagi itu kan lumayan sebenarnya itu berbeda. Gitu. Gue belajar itu juga dari salah satunya dari Music Channel dan juga dari RCTI Sport. Perbedaan antara host dan juga presenter. Nah kalau ngomongin soal voice over, terus ngomongin soal MC, sebenarnya ini kalau kita tarik benang radio announcer juga. Kalau kita tarik benang merahnya, semuanya adalah di public speaking. Public speaking. Nah, yang pertama pengen gue sampaikan atau mungkin gue sharing adalah jujur mas, banyak orang yang masuk entertainment itu berpikir masalah ganteng, tinggi, bla bla bla. Nah, pertama dari gue adalah
lupain soal fisik, Mm-mm. lupain soal kekurangan, Oke. fokuslah pada bakat dan fokuslah pada kelebihan yang kita punya. Oke. Nah, kedua, kalau misalkan ngomongin soal wajah, ngomongin soal badan, ngomongin Yeah. soal berat, Yeah. kalau gue tipikal orang yang, oke, kenapa nggak lo jadiin itu sebuah karakter? Jadi fokuslah pada karakter, itu yang kedua, menurut gue. Kayak contoh, dengan gue berkacamata, ternyata secara nggak langsung, ketika gue lepas kacamata, Mas, orang tuh banyak yang nggak ngenalin gue. Tapi ketika gue lagi pakai kacamata, ada kayak, Bang, lo yang nge-host di MNC Musik ya? Bang, kapan nih bawain RCT Sport lagi? Gue bilang, wih serius lo tahu gue? Iya bang, tapi sorry nih bang, kita belum follow-followan di sosmed. Karena gue takut nggak lo follow back. Gue elah segala gitu kan. Bang, fallback ya kakak gitu ya? Iya, sebenarnya gini sih Mas, gue ngebayangin. Oke, balik lagi ngomongin soal kacamata. Menurut gue itu kekurangan loh Mas. Kenapa? Gue minus 6. Gue minus 6 saat ini. Itu sebuah kekurangan yang tadi gue sempat mention. Gue pengen masuk pilot, pengen jadi pilot, dan akhirnya gue nggak jadi karena ya balik lagi gue minusnya gue cukup gede. Itu sebuah kekurangan, tapi ternyata bisa menjadi sebuah karakter gitu. Jadi itu contoh dari gue. Jadi pertama adalah lupain soal kekurangan, fokuslah pada kelebihan, dan yang kedua fokuslah pada karakter diri. Nah, lalu yang ketiga, kalau misalkan gue sharing lagi, yang harus dipikirkan adalah betapa cintanya kita, betapa sukanya kita, betapa totalnya kita terhadap apa yang kita lakukan. Dulu pernah ada dosen gue yang bilang gini, Chris, lo tahu nggak sih kenapa gelas itu diciptakan? Padahal kan bisa minum langsung dari botol atau minum langsung di kokop. Terus gue tanya, kenapa Pak? Agar setiap orang itu menikmati yang namanya proses meminum air. Wah, gokil. Itu sampai detik ini gue inget. Yang jadi pusat perhatian gue dari kalimat itu adalah apapun yang kita lakukan di dunia ini total dan serius dan berusaha untuk menjadi sempurna itu wajib banget. Artinya kayak misalnya gini deh, kita tidur aja tuh harus serius. Kalau kita nggak serius, kita nggak mungkin bisa tidur. Pasti lo uring-uringan, iya kan? Benar. Lalu yang kedua, bukan yang kedua sih, maksudnya lalu yang berikutnya nih, contoh berikutnya. Kenapa gue bilang harus sempurna? Karena gue dulu waktu di I.O. gue sering banget ngomong dan dapat omongan dari salah satu senior gue di I.O. Dia pernah bilang gini, di dunia ini nggak ada yang sempurna, tapi berusaha untuk jadi sempurna itu wajib hukumnya. Nah, gimana kita bisa jadi sempurna kalau kita nggak cinta sama hal yang kita lakukan? Gimana kita bisa jadi sempurna kalau kita nggak total dengan apa yang kita lakukan? Minimal itu dulu. Nah, lalu poin berikutnya, berlatih itu wajib banget, itu harus banget. Kalau berlatih secara teknis, mungkin gue nyampeinnya sama beberapa penyanyi. Gue sering melakukan yang namanya humming, kayak vocalization lah kalau bahasa ini ya. Iya, vocalization, humming, terus motor boot, terus kayak A-I-U-E-O, terus tiger face dan lain sebagainya. Nah, itu perlu banget karena balik lagi itu semua mempengaruhi, karena gini aja, istilahnya kalau kita olahraga aja nggak pemanasan kita bisa kesleo. Iya, bisa kram. Apalagi apalagi kita ngomong terus kita gerak juga, itu kan butuh apa ya? Butuh tenaga. Gerakan lah. Butuh gerakan, butuh tenaga. Betul. Nah, lalu yang berikutnya setelah mempelajari soal teknis, biasakan untuk berpikir secara sistematis. Dalam artian gini, oke, memang benar pekerjaan kita ngomong, tapi jangan pernah terpaku pada skrip, jangan pernah terpaku pada prompter. Memang benar sekarang dipermudah dengan prompter, memang benar dipermudah dengan skrip, memang benar dipermudah dengan yang lain-lainnya. Tapi balik lagi ketika kita naik ke atas panggung, dengan kita ada di depan kamera, kita ada di depan mic, vibes-nya berbeda dengan ketika vibes kita sedang menghafal. So that's why dibutuhkan yang namanya istilahnya kalau gue nyebutnya perluas wawasan lah. Artinya nggak harus dalam di wawasan itu, tapi minimal kulitnya ngerti. Kayak gue misalnya, gue mau nge-MC-in acara otomotif. Gue bukan anak otomotif, Mas. Tapi setidaknya pabrikan motor, pabrikan mobil, mesin, luar-luarnya, kap mobil, apa segala macam, itu gue tahu. Terus kayak ngomongin kopi, nggak harus dalam. Minimal
minimal kita tahu apa itu espresso, Iya. apa itu lungo, Iya. apa itu bagaimana Iya, dan iya. sebagainya. Kurang lebih minimal kulitnya dulu. Yang penting kita tahu. Nah, ketika kita udah tahu kulitnya kan, setidaknya ketika kita ketemu orang yang ada di bidang itu, kita bisa Lebih belajar lagi. sharing lagi. Iya. Nah, bener. Bisa sharing lagi gitu. Nah, itu dari gue. Terus yang paling penting sih, Mas. Soal teknis sudah, soal energi sudah, soal kecintaan sudah. Yang paling penting adalah ketika kita ngejalanin dunia public speaking khususnya, jangan pernah berpikir masalah hasil dulu, jangan pernah berpikir masalah honor, kaya, terus bakal senang-senang, bakal terkenal. Iya. Asli, Mas. Gue ngerasa nggak semudah itu gitu soalnya. Jadi dulu gue ketika gue lolos casting, gue nggak pernah ngucap, wah kalau lolos gue mau beli ini. Enggak, tapi yang gue pikirkan adalah gimana caranya gue lolos casting dulu, gimana caranya gue bisa memberikan yang terbaik dulu nih dengan apa yang program mau. Iya. Nah, yang paling terakhir yang bisa gue sampaikan adalah jangan lupa bahwa yang namanya komunikasi, tadi udah sempat gue mention, jangan lupa bahwa komunikasi itu adalah proses yang natural. So, yang paling mempengaruhi menurut gue adalah energi. Jadi, misalnya kita lagi happy, ya kan? Otomatis kita lagi diem aja orang ngeliat muka kita tuh happy. Happy, benar. Apalagi kita ngomong gitu. Setuju. Nah, terus balik lagi, jangan lupa juga ketika kita memperhatikan aspek psikologi tersebut, jangan lupa memikirkan aspek psikologi yang lainnya juga. Kayak contoh nih, gue ngomong dengan tempo yang lambat. Misalnya gue ngomong dengan tempo yang, iya Mas Fajar, jadi ketika kita, itu kan lama tuh, otomatis orang yang dengar bakal ngantuk kan. Betul. Beda halnya ketika gue ngomong dengan kerapatan kata yang cukup dekat. Kayak misalnya gue ngomong dengan cara gue menyampaikan informasinya adalah oke, balik lagi barengan gue Chris berbicara, dan kali ini buat lo yang mungkin baru bangun tidur, langsung aja nih lo pada melek, lo pada siap-siap, lo pada mandi, dan jangan lupa hari ini tuh bakal jadi hari yang baik banget buat lo. Nah, itu kan energinya beda tuh, Mas. Iya, benar-benar. Dan orang juga daya tarik untuk memperhatikannya juga lebih dalam kalau menurut gue sih, Mas. Betul banget. Nah, gue pernah sangat amat tersanjung, dan gue akhirnya semakin mempelajari lebih dalam lagi soal psikologi komunikasi ketika gue nge-MC di salah satu acara di Toraja International Festival. Itu yang datang rata-rata bule. Iya. Sorry, yang datang rata-rata orang-orang dari luar Indonesia gitu. Pada saat itu, gue ngomong dengan bahasa Indonesia. Gue ngomong kayak, selamat siang untuk Anda seluruh masyarakat Toraja. Apa kabar? Gue ngomong kayak gitu-gitu dah pokoknya. Itu gue ngomong dengan energi yang ada di atas. Gue ngomong dengan intonasi yang tinggi. Gue ngomong dengan kerapatan kata yang cukup rapat. Gue lupa itu istilahnya apa ya. Pokoknya kerapatan kata yang cukup rapat. Dan di situ ada seorang warga negara, gue lupa dia Ukraina apa Spanyol gitu. Pada saat itu dia tepuk tangan dan dia sangat amat happy, Mas. Oh iya? Wow. Pertama kali gue turun panggung, gue samperin dia, gue tanya gini. Gue benar-benar datang ke tempat penonton dan gue tanya gini. Sorry, sir, are you drunk? Gue tanya gitu. Dia bilang, no man, no, seriously. I feel your energy. I don't know what you talk about, but I know you share a good vibes, you share a good spirit. Nah, gue nanya, lo tinggal di mana? Mas bro, gue bilang gitu kan. Where do you live? Dia bilang, I coming from Ubud. Sejak saat itu, Mas, gue setiap ke Bali, pasti 70% waktu liburan gue habisin di Ubud. Apa ya? Ya sebenarnya bukan hanya ngomongin Ubud, tapi gue balik lagi ngomongin soal, oh ternyata lo ngelihat vibes-nya, lo ngelihat energinya, lo ngelihat frekuensi yang gue keluarkan. Itu yang paling bikin gue, oh ternyata komunikasi itu bukan hanya masalah bagus, bukan masalah ganteng, bukan masalah cantik, tapi ternyata yang terpenting adalah energi yang kita sampaikan ketika kita sedang berada di depan mic, berada di depan kamera, ataupun berada di atas panggung dan lain sebagainya. Itu sih, Mas. Nah, terakhir. Kalau soal public speaking, jangan pernah menganggap kita adalah artis atau seleb. Dan menganggap penonton itu adalah orang yang datang untuk kita. Tapi kalau yang gue posisikan adalah kayak waktu itu gue puji Tuhan alhamdulillah, Mas, udah sempat nge-MC-in Om Iwan Fals sendirian. Almarhum Bung Glenn Fredly sudah pernah sendirian. Tony Ki udah pernah gue sendirian. Terus gue nge-MC-in Jambrut,
terus Tip X, Endang Sukamti itu dalam satu hari bareng dengan fans yang sangat amat. Iya, paham. Kebetulan gue ngefans juga nih sama mereka, sama artis-artis yang tadi gue sebutkan. Gue menganggap mereka itu adalah teman gue yang sama-sama datang ke acara itu untuk menyaksikan Om Iwan, menyaksikan Toniki, untuk menyaksikan Jambrut dan lain sebagainya. Gue menganggap mereka adalah teman-teman gue. So that's why gue kepoin banget nih. Kayak misalnya pada saat itu gue belum tahu kalau ternyata ada beberapa fans club yang ternyata gue nggak tahu nih namanya. Kayak misalnya Pasben, gue baru tahu pada saat gue mau naik panggung, gue baru tahu ternyata Pasben itu orang-orang yang suka dengan Pasben disebutnya passers gitu. Iya, passers. Nah dari situ gue kayak, dan kebetulan gue tahu nih beberapa lagunya Pasben. Dulu zaman SD gue sering dengerin tuh. Wah, lu ketahuan banget umurnya tuh. Nah, yoi. Sebenarnya jujur mas, gue masih muda sih, tapi nggak tahu kenapa gue bersyukur karena gue sering ngobrol sama orang-orang yang jauh lebih senior atau jauh kita 17 tahun lah mas. Jauh lebih. Iya bener. Nah, terus. Itu ketika kita ada di depan layar panggung dan sebagainya, jangan pernah menganggap penonton, pendengar atau orang yang datang itu adalah orang yang datang buat kita, atau mungkin kita merasa kayak, weh tenang aja gue rockstar-nya cuy. Kalau gue sih ya, yang gue pikirkan adalah gue adalah teman mereka, gue adalah kawan mereka. Jadi ketika mereka nunggu, gimana caranya gue bisa bikin mereka tidak merasa bahwa mereka sedang menunggu. Ketika mereka sedang pengen nyanyi bareng, ketika mereka baru nyampe, gimana caranya capeknya hilang. Ketika mereka pengen nyanyi bareng, gimana caranya mereka merasa homey. Gimana merasa caranya friendly, walaupun gitu ya? mereka merasa friendly dan kalau bisa gue bikin gimana caranya antar audiens ini yang tadinya datang nggak kenal bisa saling kenal. Itu yang gue pikirin juga. Selain itu jangan lupa juga kalau misalnya ada titipan klien, jangan lupa disampaikan dengan sebaik-baiknya. Informasi sejelas-jelasnya. Itu penting itu. Itu kalau penting. Lo nggak dibayar ntar atau nggak dipotong. Asli. Gue jujur mas, gue inget banget. Gue sebutin nama brandnya kali ya. Iya. Ini handphone Vivo. Gue inget banget. Vivo itu mereka sempat minta gue meeting sekitar 2 kali untuk product knowledge. Gue datang, ini bukannya gue ngejilat ya mas. Ini gue datang benar-benar nggak ngeluh sama sekali. Gue benar-benar datang meeting untuk dengerin tentang product knowledge itu. Nah, ketika gue ada di atas panggung, itu benar-benar gue udah nggak ngelihat skrip mas. Karena gue dijelasin langsung oleh PR-nya, oleh marketingnya. Yoi. Nah akhirnya gue ngerasa, wah, gue harus nyampein sebaik-baiknya, dan itu sebuah hal yang mutlak. Balik lagi yang tadi gue bilang. Nah, percaya atau enggak, gue nggak ngarepin nih mas, asli demi apapun gue nggak ngarepin. Tapi pertama kali gue dapet itu, gue misalnya budgetnya sekian gitu, gue tau gak mas, uang tip dari Vivo ke gue disumpelin tip langsung ke kantong gue, itu 2 kali lipat dari budget gue. Iya, karena itu gokil mas. Karena dia merasa happy kan, karena kita tahu banget tentang produk knowledge-nya dia, dan dia kita menyampaikan dengan baik dan benar, dan itu juga tips penting buat para MC ataupun news anchor ataupun apapun itu yang memang dia public speaking, harus tahu banget produk knowledge ya mas ya. Betul, itu penting banget. Ya itu tadi, gue kaget banget sih ketika mereka ngasih itu, bener-bener yang gue nggak ngitung kan, karena gue pikir wah uang tip, oh syukur nih bisa buat nutupin bensin, nutupin ongkos ojek online gitu kan. Ternyata justru bisa cukup buat bayar 2 bulan cicilan tuh tipnya gitu kasarnya. Yoi. Di sini balik lagi, gue nggak nyebutin angka, mau nyebutin angka, tapi balik lagi yang gue lihat adalah ternyata ketika kita menjalani itu dengan tulus, ketika kita menjalani itu dengan bahagia dan seniat itu, ternyata memang rezeki itu akan datang sesuai dengan effort dan usaha yang kita keluarkan. Setuju. Disitulah akhirnya gue nanggap. So that's why gue belajar banget dari sejak saat itu sampai detik ini, mempertahankan ketika gue melakukan apapun, gue harus melakukan itu setulus-tulusnya. Even gue panasin mobil aja nih, walaupun lagi panas, gue harus mikir, wah gila, gak apa-apa deh gue panas-panasan pas lagi manasin mobil. Dulu gue malah kepanasan sepanjang jalan. Kasarnya itu deh minimal. Kita harus cari poin dimana kita bisa bersyukur. Itu dulu sih mas. Bersyukur juga penting, karena kalau kita udah bersyukur penting banget. Karena dengan kita bersyukur, Tuhan akan banyak lagi memberikan rezeki sih kalau menurut gue sih mas. Dengan kita bersyukur, dengan Sepakat. kita, dengan juga kita selalu
ya ikhtiar juga, berusaha gitu kan. Iya. Gue yakin sih Tuhan akan selalu lihat kita gitu. Jadi jangan banyak Benar. jangan banyak ngeluh buat teman-teman. Itu. Benar. Itu sih poin utama juga. Nah, tadi kan gue ada sempat yang belum ke mention dari teman-teman pendengar cerita yang mungkin harus diulik nih dari seorang Chris berbicara. Selain beliau di dunia entertainment, tapi juga kan dunia perbekrian gue bilang. Perbekrian gue nggak tahu. Mulai usaha kecil-kecilan. Mudah-mudahan bisa jadi. Amin. Bisa jadi bukit. Amin. Nah, lu juga tadi kan sempat mention bahwa lu merintis dan juga mendalami usaha di bidang kardus. Oh iya. Kardus. Oh iya benar. Oh iya. Packaging. Nih packaging. Ini sebetulnya kardus nih kalau gue bilang ya, suatu produk yang mungkin nggak ada dia nggak cantik, nggak bagus. Yoi, benar. Yoi nggak tuh? Benar. Nah kalau menurut gue gitu ya. Benar banget. Iya. Kenapa lu mau memfokuskan juga untuk terjun ke dunia gue bilang perkardusan nggak mungkin juga. Nggak apa-apa mas, perpackagingan lah, perpackagingan. Oke, perpackagingan. Iya. Dan tadi kan lu juga sempat mention sebelum kita rekam nih, lu bahwa sudah membantu banyak brand seperti Nivea, kemudian Aqua yang edisi apa mas? Reflection. Edisi lebih mewah lah. Iya, edisi mewah lah, pada air juga. Iya. Ya pokoknya beberapa brand besar udah lu menjadi bagian gitu kan. Nah kenapa sih lo mas mau kebetulan karena gini mas, jadi kalau gue boleh flashback lagi, dulu itu sebelum gue masuk di entertainment, gue sempat di production house, gue sempat juga kerja di event organizer, gue sempat juga jadi kru panggilan untuk IO, terus gue sempat lah namanya dagang sosis pinggir jalan, gue ngerasain kerja di distro, gue jadi penjaga distro pernah mas, waktu baru lulus SMA. Iya. Jadi gini, pada saat itu kan gue udah nggak di IO nih. Nah, karena gue fokus di entertainment kan. Gue ngelihat ada om gue dan nyokap gue yang masih bisa warawiri sana sini lah istilahnya. Dan nyokap gue bukan tipikal orang yang sama kayak gue, nggak bisa diem di rumah. Kalau diem di rumah stres ya, bingung. Iya, biasanya maksudnya diem di rumah tuh nyokap gue keluarnya juga dia bukan wanita yang tipikal wanita yang nongkrong atau mungkin sosialita, enggak, tapi lebih kayak keluar paling ke rumah saudara atau ngobrol sama tetangga atau enggak ke Tanah Abang, ke WTC Mangga 2, ke ITC Cempaka Mas, yang ke situ-situ lah gitu. Nah, jadi pada saat itu om gua tuh awalnya dia dapat orderan kardus packaging. Bukan kardus aja sih. Sebenarnya ngomonginnya packaging. Jadi misalnya teman-teman ada yang mau order misalnya nih, Chris, gue butuh packaging buat baju gue dong. Bisa packaging apa ya? Nah, gue bisa mengajukan misalnya kayak, yaudah bro, lu bisa pakai goodie bag, lu bisa pakai plastik, lu bisa pakai kardus, lu bisa pakai. Nah, kardus itu kan ada banyak nih, ada karton, ada e-float, ada A-float, B-float, terus ada banyak lah jenisnya. Nah, maksud gue sebenarnya nggak harus karton sih mas, tapi basicnya adalah gue lebih ke packaging gitu. Jadi kayak misalnya lo pengen apa aja, bisa kayak misalnya minta tolong konsepin, bisa gitu. Nah, kayak dulu gue sempet jadi gue nge-sub ke IO-nya. Itu kayak dulu ada salah satu event internasional di Bali. Gue sempat bikinin medali, gue bikinin bajunya, string bag-nya dan lain sebagainya. Walaupun gue kerja sama lagi dengan beberapa home industry ataupun gue bekerja dengan industri yang gue tahu. Nah, uniknya di sini adalah gue megang misalnya kayak gue megang sekitar 2 atau 3 home industry dan juga pabrik kardus nih. Nah, misalnya Mas Fajar nih, Chris, gue pengen bikin produk baju, gue pengen dari kardus, lo bisa nggak ngasih gue 3 penawaran? Nah, otomatis 3 penawaran ini gue minta dari pabrik-pabrik tersebut dan juga dari gitu. Nah, sisanya apa nih benefitnya dari gue? Oh iya, lo nggak usah mikirin apa-apa mas, gue yang datengin ke tempat lo misalnya rumah lo di Depok nih, yaudah gue datang meeting ke rumah lo, terus nanti kalau udah jadi, udah deal dan lain sebagainya, gue yang pertanggungjawabkan kualitasnya, gue pertanggungjawabkan kuantitinya, terus gue pertanggungjawabkan juga pengantarannya kayak gitu-gitu. Jadi si customer ini tinggal nerima, oh
ini barangnya, oh mantap, udah tinggal gitu aja udah, tinggal oke enggak gitu aja udah. Jadi lebih kayak gue mempermudah orang-orang yang mungkin nggak punya waktu, buat orang-orang yang mungkin nggak punya nggak ada waktu untuk macet-macetan gitu. Karena gue bisa kerja sama gue bisa kerja sama dengan om gue dan nyokap gue, jadi yaudah kayak nyokap gue nih, malah dulu kita harus bikinnya di Bandung, di mana dan sebagainya. Sekarang kebetulan di dekat rumah gue ketemu setelah gue udek sekian lama. Jujur nyari link itu nggak gampang. Itu butuh jadi proses tuh pabrik, juga, wah asli mas, lu percaya gak? Jadi tuh pabrik gue lewatin tiap hari. Nggak tiap hari sih, pernah gue lewatin dalam hidupku tuh beberapa kali. Gue perhatiin ini tempat apa sih, sampai akhirnya energi menemukan gue berhasil masuk ke situ dan akhirnya gue tahu, oh ini pabrik kancing, oh ini pabrik plastik, oh ini pabrik kardus, oh ini pabrik ini, dan bisa masuk ke dalam pagernya itu juga tidak mudah. Itu yang jadi poin menurut gue sih. Jadi tapi sebenarnya gue yakin semua orang apa yang gue lakukan sekarang, semua orang juga bisa melakukannya sebenarnya. Tapi balik lagi, gue sih nggak masalah gitu. Ada orang yang mau istilahnya dalam tanda kutip nyingkirin gue atau apa, ya terserah. Tapi balik lagi, rezeki kan beda-beda. Rezekinya Mas Fajar beda, rezekinya gue beda, rezeki pendengar nih yang sedang mendengarkan beda-beda juga. Betul, jadi jangan pernah menganggap bahwa orang itu, oh lu keren, oh gue pengen kayak lu, gue pengen ngegeser lu. Ya, kalau niatnya udah begitu, agak berat sih sebenarnya gitu. Ada yang berhasil, tapi nggak banyak dan nggak bertahan lama. Setuju. Takutnya. Setuju. Nah, tapi kalau disuruh pilih nih, kalau disuruh pilih antara nanti someday lu mau memfokuskan untuk usaha atau tetap fokus di dunia entertain? Kalau disuruh milih someday. Nah, kalau disuruh milih satu, sebenarnya berat banget mas. Gue belum nemuin jawabannya. Itu adalah itu bisa dibilang itu semacam PR gue di tahun ini, tahun depan dan mungkin besok dan lusa gitu. Berarti masih coming soon lah ya? Bener. Jawabannya masih coming soon. Tapi impian gue gini mas. Jadi dari kecil itu gue selalu berpikir gue pengen kerja ketika usia gue sangat amat produktif atau mumpung gue masih single, belum married, gitu. Mention. Jangan lupa @Chris berbicara. Yoi. Kebetulan mumpung gue lagi sendiri dan gue di usia produktif, gue selalu berpikir gue pengen kerja dulu deh, kerja, nabung, investasi dan lain sebagainya. Sampai nanti di step berikutnya, mungkin ketika gue udah mulai punya keluarga atau mungkin sebelum gue punya keluarga, gue punya usaha. Jadi gue menjalani mudah-mudahan dan semoga semesta mendengar dan merestui, gue akan lama di dunia entertainment atau di industri entertainment. Ya gue tetap pengen berkarir, gue tetap pengen melayani audiens, gue tetap pengen melayani klien, gue tetap pengen melayani kru, gue pengen bekerja sama baik dengan mereka juga. Artinya gue berharap itu berjalan, bisnis juga berjalan. Lalu yang terakhir, gue berharap banget gue bisa memberikan hasil dari bisnis dan dari hasil kerja gue ini sebuah investasi buat gue juga, dan gue juga bisa membantu UMKM juga mungkin suatu hari, amin. Gue pengen banget membantu UMKM, gue pengen banget membantu pengusaha-pengusaha orang yang pengen jadi pengusaha atau orang yang pengen jadi ini, walaupun gue juga mungkin sekarang masih butuh bantuan gitu. Dan gue pengen banget ketika nanti di usia tua gue, mungkin gue akan menikmati waktu bersama dengan keluarga gue, bersama dengan anak-anak gue, dan mungkin istilahnya bisa dibilang gue menikmati masa tua gue dengan cukup lah. Gue nggak bilang lebih, gue nggak bilang kaya raya, minimal dengan cukup yang nggak membuat gue harus bekerja di hari tua gitu. Intinya gue pengen. Dan terakhir goal gue banget adalah gue pengen banget mas punya yang namanya ini jauh banget sih, tapi mudah-mudahan balik lagi semesta mendengar, karena gue ngerasa energi gue lagi bagus banget. Gue berharap gue punya sebuah sekolah, gue berharap gue bisa punya sebuah badan atau foundation yang mungkin bisa membantu
anak-anak yang tidak punya uang untuk bersekolah. Oke. Jadi sok silakan bersekolah di sini, sok silakan belajar di sini, sok silakan mengemban ilmu di sini. Kalau nggak punya duit, tenang, nggak apa-apa. Lo tetap sekolah, lo tetap belajar. Tapi nanti ketika lo udah kerja jangan lupa ya, atau mungkin ketika lo udah punya hasil jangan lupa dicicil boleh, atau mungkin mau langsung lo lunasin biaya sekolah lo gitu. Tapi nanti kalau udah lunas baru ijazahnya gue kembaliin. Jadi orang tuh tetap bisa belajar. Orang tetap bisa belajar. Walaupun tetap ada komitmen dia belajar tanggung jawab membayar apa yang sudah ketika haknya udah didapat, kewajibannya harus dikasih. Tapi poinnya adalah lo belajar aja dulu gitu. Jadi jangan sampai ketika lo nggak punya uang lo diusir dari kelas. Ketika lo nggak punya uang, lo udah sakit nih, lo udah butuh penanganan langsung, lo nggak ditangani, misalnya kayak gitu, ya kan? Apa ya istilahnya, gue pengen banget sih mas, pengen banget gue membantu lah, minimal gue nggak mau muluk-muluk orang se-Indonesia, gue nggak bilang gitu dulu, tapi minimal gue bisa membantu orang-orang yang memang membutuhkan bantuan, karena kadang-kadang gini mas, gue ngebayanginnya, kadang ada loh orang yang sebenarnya butuh bantuan tapi terlihat tidak membutuhkan bantuan. Kita harus menanyakan lebih dalam mungkin, kita harus heart to heart mungkin, atau kita ngobrol empat mata mungkin, baru mereka berani jujur. Kayak contoh deh, kenapa gue kepikiran kayak gitu mas, karena dulu temen gue gak ada yang percaya kalau gue sama keluarga belum makan 2 hari itu. Karena apa? Karena mereka mikirnya, wah lo aja punya rumah, lo aja punya motor. Ya memang punya, tapi lo nggak tahu kalau motor itu lagi dicari-cari sama penagih hutang. Memang bener, tapi lo nggak tahu kalau ternyata rumah gue itu belum bayar kontrakan selama 2 tahun gitu. Gila kan, maksudnya ya itu sih kadang gue suka berpikir gimana ya caranya biar bantuan gue tepat sasaran. Tapi balik lagi sih, gue pernah membaca ada sebuah filosofi yang mengatakan ketika tangan kanan mau memberi, tangan kiri tidak mengetahui. Gitu. Yang penting kan niat kita baik. Ya gue, yang penting intinya gue pengen banget mas di hari tua gue bisa membantu banyak orang. Minimal keluarga gue dulu, minimal lingkungan keluarga gue dulu. Setelah itu baru tetangganya gue, tetangga keluarga gue, atau mungkin kan biasanya di perumahan-perumahan tuh di samping perumahan ada yang rumah-rumah kebetulan mungkin kurang apa ya, kurang estetis lah dilihatnya gitu. Mungkin mereka-mereka yang membutuhkan bisa gue bantu. Itu sih minimal gue dari radius berapa meter atau berapa kilometer dulu lah. Gak muluk-muluk. Tapi ketika Tuhan atau semesta mengizinkan gue untuk bisa membantu se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke, mungkin kita juga bisa. Kebetulan gue sempat dengar, yang gue tahu Mas Fajar ini bergerak di salah satu organisasi juga gitu kan, yang memberikan kebaikan gitu. Jadi mungkin suatu hari, nggak sekarang, mungkin suatu hari, atau mungkin gue cicil-cicil kita bisa bekerja sama. Amin. Hal-hal yang energinya baik untuk orang gitu. Gue berharap itu sih. Amin. Jadi panjang banget ya, padahal pertanyaannya sederhana ya. Sorry. Namanya Chris berbicara. Iya. Kalau nggak bukan Chris berbicara, Chris diem dong. Iya, diem doang. Iya bener. Iya gitu. Oke. Terakhir di ruang cerita bersama Fajar hari ini dan juga bersama Chris berbicara, ada nggak tips ataupun saran buat teman-teman yang harus memang dia bekerja di luar, karena memang kan dia mencari rezekinya di luar gitu kan. Terus kemudian buat teman-teman yang masih memiliki privilege kerja di rumah, dan juga teman-teman yang merasa bosan, yang merasa jenuh, yang merasa harus ngapain, masih bingung mengeksplor dirinya sendiri. Ada nggak tips atau mungkin sedikit support dari seorang Chris berbicara untuk teman-teman yang tadi 3 kategori yang gue bilang tadi? Dan terakhir, boleh dong kasih dukungan buat teman-teman garda terdepan yang hingga saat ini belum bisa pulang ke rumah, yang belum bisa bertemu dengan keluarganya karena harus menjadi garda terdepan, menjadi yang berjuang untuk melawan COVID-19. Ya, pertama gini sih mas, kalau untuk teman-teman yang mungkin dari rumah dulu ya, mungkin teman-teman yang masih dapat privilege di rumah, masih bisa bekerja dari rumah, pertama yang harus dijaga adalah mood, kedua yang harus dijaga adalah energi yang positif, ketiga yang harus dijaga adalah kefokusan. Jangan sampai antara kerja dan
vibes rumah tuh nyambung gitu, karena takutnya nanti justru nggak maksimal gitu, takutnya ya. Bisa beberapa tips yang bisa gue sampaikan kalau ketika kita ngerasa bosan di rumah adalah sebenarnya sederhana sih. Ketika kita bekerja, posisi misalnya duduk depan komputer atau depan laptop atau mungkin depan handphone, bangun dari tempat duduk, jalan kaki di teras atau mungkin jalan keliling rumah aja sambil tarik nafas, itu udah bisa jadi obat yang menghibur menurut gue. Bisa dengan meditasi ringan misalnya kayak tarik nafas 3 detik, tahan 3 detik, lepasnya 6 detik pelan-pelan. Atau ditambah lagi porsinya jadi tarik nafas 4 detik, tahan 4 detik, lepasnya 8 detik, itu bisa juga. Atau mungkin yang berikutnya coba untuk pelihara atau adopsi hewan. Saran gue sih better diadopsi. Adopsi hewan kalau suka dengan hewan, karena setelah gue baca ternyata hewan itu salah satu sumber energi positif dan salah satu sarana hiburan yang paling sederhana. Kedua, tanaman. Kayak nyiram tanaman tuh lumayan loh mas, vibes-nya gokil loh gue ngerasain. Gue kadang merhatiin gitu tanaman, gue siram-siramin gitu, kayak wah tanaman ini kayak ngomong sama gue makasih gitu, kayak gue ngerasa gitu. Lalu yang berikutnya bisa dengan bersih-bersih rumah. Itu salah satu bagian untuk menjaga mood sih menurut gue, bersih-bersih rumah dan lain sebagainya. Lalu yang berikutnya untuk teman-teman yang udah beraktivitas di luar. Lalu yang berikutnya untuk teman-teman yang sedang beraktivitas di luar. Sejujurnya ya mas, gue selama PSBB, selama new normal juga tetap beraktivitas. Tapi memang gue melaksanakan protokol yang namanya ketika gue lagi di dalam kendaraan gue kemana-mana bawa hand sanitizer. Sebenarnya sebelum pandemi pun, sebenarnya sejujurnya mas, sebelum pandemi pun gue sering nyiramin semprotin mobil gue dengan misalnya kayak semprotan serangga. Jadi pada saat gue parkir nih, sebelum gue tinggalin, gue emang gue semprotin penyemprot serangga. Terus juga gue cuci setiap seminggu 2 kali, seminggu sekali gitu kan. Terus habis itu juga gue emang dari dulu kemana-mana bawa antiseptik karena gue orangnya gampang keringetan mas. Nah ketika tangan gue lengket, gue nggak enjoy gitu untuk ngobrol atau mungkin karena dan kebetulan gue perokok kan. Jadi gue mikir kadang kalau gue ngerokok tuh kan tangan gue suka bau rokok dan gue orangnya yang salaman banget orangnya. Jadi gue sih kemana-mana bawa antiseptik, hand sanitizer gitu-gitu. Terus pada saat memang harus beraktivitas di luar, apa yang dianjurkan oleh pemerintah, gue yakin untuk kebaikan juga, kayak pakai masker, terus kayak jaga jarak. Tapi balik lagi ya, jangan sampai itu menjadi sebuah beban, karena balik lagi kalau menjadi beban sama aja bohong gitu. Betul. Saran gue adalah pada saat gue keluar sih sebenarnya yang paling utama nih mas, jujur, gue mungkin terhitung bandel juga ya. Selama PSBB, gue tetap ngopi. Gue salaman, tetap salaman. Gue tetap ngetos gitu sejujurnya ya. Karena sebenarnya gue ada 2 sisi kalau melihat kalau gue dari dulu melihat penyakit itu ada 2 sisi mas. Satu, penyakit itu adalah sebuah efek dari pemikiran negatif kita atau energi negatif kita. Dan kedua, penyakit itu adalah sebuah teguran dari keteledoran kita atau mungkin dari kesombongan kita gitu. Jadi selama kemarin pandemi dan sampai hari ini sebenarnya yang paling gue pikirkan dan yang paling gue utamakan adalah menjaga asupan makanan gue. Gue makan tetap 3 kali sehari. Tetap bahkan kadang 4 kali, kadang 5 kali. Lalu yang berikutnya jangan lupa untuk tetap menjaga kebersihan. Kalau gue dari dulu emang sehari mandi bisa 3 kali mas. Oh ya? Mandi tuh gue penting banget. Mandi. Kayak gue mau berangkat mandi, pulang mandi, terus nanti gue mau tidur mandi lagi biasanya gitu. Nah kalau gue menjaga kebersihan dan yang paling penting adalah jangan sampai panik, jangan sampai parno, jangan sampai menganggap wah gue kayak sakit deh. Jangan itu kata-kata yang menurut gue jangan sampai keluar gitu. Karena ketika lo ngomong lo sakit, ya lo beneran akan sakit gitu karena tubuh lo ya dikendalikan oleh iya bener, termindset gitu. Kadang orang yang udah mindsetnya sehat aja masih bisa sakit, apalagi yang orang mindsetnya sakit gitu. Bener. Itu sih mas. Sampai hari ini yang masih gue pertahankan adalah ketika gue merasa mungkin energi gue lagi sedikit low, ya kita istirahat. Sesederhana itu. Badan kita tuh punya alarm kok. Ketika kita harus istirahat, biasa contohnya adalah tiba-tiba suara habis, tiba-tiba
turun, tiba-tiba misalnya apa nggak fit gitu, tiba-tiba badan pegel, ya menurut gue itu salah satu kode dari Tuhan udah menciptakan alarm di dalam badan kita, ya itu kita turutin aja, kurang lebih kayak gitu sih Mas. Saran gue paling penting adalah balik lagi based on energy. Ucapkan hal yang ingin dan fokus pada hal yang ingin lo dapatkan. Kesehatan, ya mikirnya sehat. Pengen kuat, ya mikirnya kuat. Kurang lebih seperti itu sih Mas. Mas Fajar. Yang untuk teman-teman ini garda terdepan, Mas Kris? Garda terdepan, oh iya bener. Astaga, gue terlalu belok. Buat garda terdepan, pertama gue ngucapin. Buat garda terdepan, paling pertama gue ucapin terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas jasanya. Terima kasih banyak atas kebaikannya. Terima kasih banyak atas perjuangannya. Itu pertama gue ucapin terima kasih dulu. Lalu kedua, gue pengen mengucapkan semangat terus untuk pejuang dan tenaga medis. Ini momen dimana para tenaga medis, dan gue yakin sebenarnya tenaga medis juga sebelum adanya pandemi pun memang sudah melakukan protokol-protokol kesehatan, karena balik lagi kerja di bidang yang memang kita nggak tahu ada virus apa aja di rumah sakit sebelum ataupun sesudah pandemi ini gitu. Intinya gue mengucapkan terima kasih, dan satu kata dari gue, satu kata yang gue ucapkan mudah-mudahan dengan penuh energi, yaitu semangat. Itu sih. Semangat. Semangat. Itu yang paling penting, benar Mas. Mas Kris, sebelum kita mengakhiri nih, lu kan udah banyak sering voice over gitu kan. Nah, gue boleh minta lu voice over tapi kasih semangat buat garda terdepan tapi dengan cara voice over. Ya, 30 detik. Oke, boleh banget. 30 detik lah kayak gitu. Silakan. Oke. Gue tutup dulu. Oke, langsung ya, voice over ya. Untuk para garda terdepan, terima kasih telah melindungi kami. Terima kasih telah memberikan kami pelayanan. Terima kasih telah memberikan kami kesehatan. Percayalah, apa yang Anda lakukan, apa yang para pahlawan lakukan, akan kembali terbalaskan dengan apapun bentuknya. Sekali lagi terima kasih untuk para garda terdepan. Jangan lupa untuk tetap bersemangat, jangan lupa untuk tetap sehat, dan jangan lupa untuk tetap bahagia. Dari Kris Berbicara. Kris Berbicara. Gokil. Thank you so much untuk waktunya Mas Kris. Siap. Jangan kapok. Mas Fajar, gue yang thank you juga. Jangan kapok untuk mau singgah lagi ataupun main lagi di Ruang Cerita Fajar di episode-episode berikutnya. Pasti. Buat teman-teman yang mau mungkin nanti komen atau DM atau apa yang kira-kira nanti next episode, kalau misalnya Mas Kris juga berkenan waktunya kosong, di komen aja di Ruang Cerita Fajar di YouTube boleh, di Instagram boleh, ataupun DM ke Mas Kris boleh, ke DM ke gua juga boleh. Dan jangan lupa, gua mau ngingetin sekali lagi nih buat teman-teman yang mau melihat jualannya Mas Kris, salah satunya tadi itu apa? Tunggu itu biar nggak lupa, biar nggak salah. Nah, @semerbak cookies itu kalian bisa follow dengan tadi 4 varian, dan juga teman-teman bisa follow juga Instagram Mas Kris di @krisberbicara untuk kalian bisa lihat aktivitas Mas Kris, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe Ruang Cerita Fajar di YouTube dan Spotify. Oke, ada satu lagi baru sebelum kita pisah, gue punya voice over nih buat. Jangan lupa untuk dengarkan selalu Ruang Cerita bersama dengan Fajar Surya Budiman, dan tentunya bersama dengan orang-orang yang sangat menginspirasi. Terima kasih banyak Mas Kris, terima kasih banyak. Sama-sama Mas Fajar, thank you banget. Anyway, kita sebelum tutup, kita ini dulu ada tradisi foto virtual. Oh, boleh. Tunggu bentar. Oke, yuk. Pas banget nih. Yoi. 1, 2. Oke, terima kasih Mas. Mantap. Sehat-sehat terus. Siap. Salam buat keluarga. Sama-sama. Yang pasti kita harus bertemu nanti ketika pandemi ini sudah mulai mereda dan bisa dipertemukan secara langsung lagi. Oke, pasti Mas, harus. Hati-hati di jalan Mas. Jangan kapok. Yap, siap. Sampai jumpa Mas. Mas Fajar juga jangan kapok. Ya. Sampai jumpa. Bye. Buat yang udah denger, thank you.
Hai, jangan lupa ya untuk like, comment, and subscribe channel YouTube Akang ya. Hatur nuhun.